Shalom, ya, ya Bu Ayu, mohon maaf, sorry telat masuk. Bapak Ibu, kita akan mulai. Iya. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Film Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Eksposisi Lukas 2 yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Denpasar, Bali. Kita akan bersama-sama awali di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Herman untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Herman. Ya, mari berdoa. Ya Bapa, kami datang dengan ucapan syukur ya Tuhan, bahwa sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, sampai malam hari ini ya Tuhan. Kami selalu percaya padamu ya Tuhan, bahwa apa yang kami terima setiap hari adalah terbaik darimu ya Tuhan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Oscar Wirawan ya Bapa. Kau pakai dia lebih dan lebih lagi ya Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan maupun kasih dan tingkah lakunya ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau juga sudah memakai Bu Ayu ya Tuhan, yang setia setiap malam ya Bapa, untuk membuat Zoom meeting ini menjadi berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sudah hadir ya Tuhan. Kau berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan pada hambanya, Bapak Oscar Wirawan. Silakan, Pak. Baik Bu Ayu, ya shalom semuanya. Terima kasih Pak Herman yang sudah membuka dalam doa, juga yang tadi disebut Pak Herman. Terima kasih Bu Ayu, udah setia. Ini masuk tahun ke berapa ya Bu Ayu ya? PD Filman Wongso ini, Zoom, Ketiga, sejak sepertinya. COVID, ya, ketiga ya. Uh, Rasanya kayak udah 10 tahun Bu. Iya, iya. Pak Wilson, Pak Samuel, Mak Hong, tadi ada Bu Kartini, saya lihat juga ya. Terima kasih. LNR ini saya lupa-lupa terus Ibu Ayu, karena sebulan sekali jadinya. Itu Pastor Leo Robi. Oh, Pastor Leo Robi, ya, iya. Seperti biasa, saya pakai PowerPoint, namun ini baru selesai separuh, karena ini saya tadi baru dari bengkel. Jadi mohon maaf, nanti lanjutannya minta bantuan Bu Ayu tampilin ayatnya ya Bu ya. Ya. Oke, ini sebagian ada slides slideshow-nya. Saya akan share sebentar. Oke, ya sudah full screen ya, Bu Ayu. Ya, baik. Ya, lihat visualnya maupun audio saya ya. Sorry, sorry. Eh, ini ada tampilan di ya oke. Ya, Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu malam hari ini kita sama-sama mau mendalami lebih lagi Injil Lukas pasal 2. Total ada 52 ayat di sini Bapak Ibu. Dan sebelum masuk ke Injil Lukas, topik eksposisi atau pengungkapan ya secara lebih mendalam dan lebih detail ini sungguh apa menjadi eh, kekuatan kita apa juga sekaligus menjadi kehausan kita terhadap kebenaran firman Tuhan dan ini janji-janji yang kita dapatkan ketika kita mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan. Ada di Mazmur 119 130. Dikatakan demikian Bapak Ibu, ketika kita menggali lagi, mengeksplor,
munculkan secara lebih mendalam, lebih detail tentang firman Tuhan, pemazmur mengatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, sukacita kita malam hari ini, ketika kita melakukan posisi, juga doa kita mendapatkan terang dan pengertian dari firman Tuhan yang disingkapkan lewat eksposisi. Oke, berikutnya supaya kita bisa dapat pencerahan, terang, ini yang memang seperti doa Pak Herman ya, kita mengerti juga dalam hal pengertian, dalam hal praktek. Nah, ini yang saya praktekkan ketika saya betul-betul mencari terang firman Tuhan, memang didasari kita cinta akan firman-Nya ya, kita cinta akan Taurat Tuhan. Jadi pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang apa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya ialah Taurat firman Tuhan. Jadi bukan keterpaksaan tapi mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan sepanjang hari, itu membuat kita lebih bijaksana, satu, lebih berakal budi, dua, dan peringatan-peringatan yang kita renungkan, peringatan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang sempurna itu membuat kita lebih mengerti ya daripada orang-orang tua. Jadi ini tidak berbicara usia, senioritas untuk mengerti firman Tuhan, tapi siapa yang lebih banyak merenungkan, meskipun dia lebih muda, dia akan bisa lebih mengerti dan memegang titah-titah Tuhan. Pemazmur di Mazmur 1 itu dikatakan kita berbahagia kalau merenungkan siang dan malam, dan bahkan dikatakan apa saja kita perbuat berhasil. Nah, ini indahnya kalau kita mempelajari firman Tuhan dibanding kita baca novel atau nonton drama Korea ya Bapak Ibu. Nah, ini sekedar apa eh, membangkitkan semangat kita untuk eksposisi firman Tuhan. Ya. Nah, ini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Selain kita mencintai, ada kelaparan dan kehausan rohani untuk kita tahu kebenaran. Karena di Yohanes 8 Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi membebaskan, melepaskan kita dari segala bentuk rintangan, hambatan, keterikatan yang buruk dan lain sebagainya, itu kita dimerdekakan oleh kebenaran yang kita terima, yang dibukakan oleh Tuhan. Sorry, ini template-nya saya pakai Seva ya. Ini diganti ya Lukas 2 1 sampai 5:2. Dan dalam melakukan eksposisi ini saya ada 4C. Konteks, concern, content, dan connect. Ini framing atau membingkai supaya kita dapat sesuatu ketika melakukan eksposisi. Ya, kita masuk C, yang pertama itu konteks, background. Di Kolose 4 ayat 1 eh, dikatakan bahwa salam kepadamu dari Tabib Lukas, kekasih, dan dari Demas. Nah, ini artinya apa? Ya, ini ditulis oleh Lukas, dan Lukas itu adalah seorang tabib ya, di sini dijelaskan. Dan selain seorang tabib, Lukas adalah rekan sekerja Paulus. Nah, jadi Lukas ini hidup sejaman dengan Paulus, bahkan beliau adalah rekan sekerja. Ini ditulis di surat Paulus kepada Filemon. Dituliskan, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, jadi status penulis Injil Lukas ini adalah seorang tabib. Kalau zaman sekarang ini ahli medis atau dokter. Jadi seorang intelektual. Lalu Lukas disebut rekan sekerja Paulus. Jadi dia juga pelayan Tuhan,
eh, rekan sekerja Paulus berarti rekan sekerja Rasulnya Kristus. Rasul yang ke-13 ya, Rasul Paulus. Ya, nah Injil Lukas merupakan buku pertama yang ditulis oleh Lukas. Buku yang kedua adalah kitab kisah para rasul. Di kisah Rasul 1 ayat 1 ditulis, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan kepadamu. Ya, buku pertama maksudnya Lukas. Buku kedua itu di kisah Rasul. Nah demikian konteksnya. Nah sekarang concernnya atau tujuan. Kenapa Injil Lukas ditulis? Nah, Lukas pasal 1 ayat 1 ini menjelaskan tujuan Injil Lukas ini. Jadi sebelum kita masuk ke 2, ini latar belakangnya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, jadi ini ditujukan kepada Theophilus, latar belakangnya ya. Tujuannya yaitu Theophilus dipandang sebagai seorang terpandang yang disebut Lukas yang mulia. Beliau seorang intelektual, peneliti, pengamat yang berpikir logis, cermat, dan berdasarkan data akurat. Dari mana kita tahu? Lukas 1 ayat 3 menjelaskan. Karena itu, setelah aku menyelidiki, nah menyelidiki ini arti penelitian, research, segala peristiwa itu dengan seksama, berarti ini intelektual masuk di sini, data masuk di sini, berpikir logis cari di sini. Karena menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Nah, ini eh, eh, pemahamannya, pengungkapannya, yaitu penelitian, pengamatan untuk secara cermat dan berdasarkan data akurat. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bahasa sekarang teratur ini sistematis. Nah, jadi ini dirancang, ditulis sangat sistematis, terstruktur ya. Kita bisa lihat nanti urut-urutannya, awal mulanya semuanya kronologisnya paling berurutan adalah Injil Lukas. Karena itu Injil Lukas ditulis dengan teratur berdasarkan penelitian dan pengamatan yang cermat. Oke, nah tujuannya apa? Supaya kita dapat mengetahui, knowing, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita itu sungguh benar. Nah, karena dalam nasihatnya Rasul Paulus bilang, jangan percaya filsafat-filsafat yang kosong dan dongeng-dongeng nenek tua. Nah, itu kenapa? Itu tidak bisa jelaskan kebenarannya. Tapi Injil Lukas menekankan bahwa ini bukan dongeng nenek tua, ini bukan filsafat yang kosong. Tapi ini satu fakta, realita tentang kebenaran Injil. Nah, ini yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu betapa luar biasanya ketika kita baca Injil Lukas karena semuanya didukung oleh data-data yang akurat sehingga ya Ibrani mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Nanti kita lihat ya tebusannya, kebangkitannya sampai kenaikannya. Tapi pasal 2 kita baca awal-awal tentang siapa Kristus, siapa Sang Juru Selamat, dan siapa Mesias itu, bagaimana proses kehadirannya di dunia. Nah, jadi tujuannya untuk meyakinkan Theophilus dan semua orang berpikir logis, cermat, berdasarkan data akurat supaya mengerti ya, supaya mengerti, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita itu benar adanya. Nah, ini tujuannya. Jadi, kalau Bapak Ibu eh, berjumpa dengan teman-teman yang berpikir logis, cermat, berdasarkan data, dia mau baca Injil dari 4 Injil sinopsis, silahkan diarahkan untuk membaca Injil Lukas. Karena di sini sangat terstruktur, sistematis, dan berbasis data ya. Oke, kita mulai masuk sekarang Lukas 2 pasal 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, istilah seluruh dunia ini kalau di Alkitab kita selalu bisa melihat bahwa maksudnya konteksnya wilayah Romawi saat itu yang dibilang dunia.
Lalu di pasal 2, Lukas 2 pasal 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Nah, Bapak Ibu, kalau mau lebih detail lagi, ini bisa dicari fakta-faktanya. Kaisar Agustus secara historis itu hidup di tahun berapa, sampai eh, kapan masa jabatannya. Jadi ini bukan fiktif. Kaisar Agustus itu betul-betul ada. Ini tokoh sejarah dalam kekaisaran Romawi. Karena itu konten kitab Lukas ini mencakup peristiwa historis dan geografis. Karena disebutkan, inilah pendaftaran pertama kali yang diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri. Ada tokoh yang disebut di sini Kaisar Agustus. Ini bukan tokoh fiktif, tapi real. Kaisar. Ada jabatannya, ada namanya, ada zamannya, yaitu wilayah pemerintahan Romawi. Lalu inilah pendaftaran pertama kali. Nah, jadi disebutkan ya pertama kali. Nanti itu bisa dicari di Wikipedia, ensiklopedia, kapan itu tanggalnya. Nah, jadi kalau mau mengetahui tanggal-tanggal, diselidiki dari sini. Nah, cuman saya kekurangan waktu, jadi nggak bisa tampilkan ya penelitiannya. Tapi ini dasar berpikir konten dari Injil Lukas pasal 2. Pendaftaran pertama kali sewaktu Kirenus menjadi wali negeri. Nah, ini bisa dilihat. Kirenus wali negeri itu di mana? Di Syria secara geografis. Jadi secara historis ada, secara geografis ada. Saya banyak belajar dari Bapak Bambang Nursena bahwa beliau mempelajari teologi bukan hanya secara teologis. Jadi beliau mengajarkan belajar teologi untuk kita tahu kebenarannya, tidak salah tafsir, tidak hanya teologis tapi ada historisnya, ada geografisnya. Nah, karena itu ini kelihatan sekali ya sesuatu yang layak kita percayai dan yang tidak layak kita percayai. Ada ya, jadi ada Judaism, ada Kristen atau Nasrani dan ada Islam. Ini yang agama samawi. Judaism sama eh, Kristen ini kronologi semua nyambung. Tapi yang ketiga ini kalau kita baca di kitabnya nggak jelas kronologisnya, sejarahnya, bahkan apa kisah-kisahnya itu nggak semua sama begitu. Tapi Judaism, Taurat ya, ajaran Musa dan nabi-nabi sampai kepada Kristus itu semua sama, saling mengkonfirmasi. Kitab Perjanjian Lama isinya sama dengan kitabnya orang Yahudi, Nebiim, Ketubim dan Taurat ya, seperti itu. Kitab nabi-nabi, kitab Taurat dan kitab Mazmur. Ya, jadi ini bisa meneguhkan iman kita, Bapak Ibu. Historisnya dapat, geografisnya dapat. Yang berikutnya dari Lukas 2 yang ayat ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, ini kita juga tahu pemahaman bahwa ada sensus itu sudah ada sejak zaman eh, Kaisar Agustus ya di Romawi. Dan itu mereka pulang ke kotanya masing-masing. Dan luar biasanya Bapak Ibu, nubuatan-nubuatan Alkitab itu dinubuatkan nabi-nabi berbeda ribuan tahun, tapi ternyata ini apa eh, peristiwanya itu betul-betul terjadi. Dan Lukas menjelaskan, oh begini ceritanya bagaimana kelahiran Yesus di kota Bethlehem itu menggenapi nubuatan Nabi Mika, ya. Bagaimana ceritanya? Kan mereka ada di Yerusalem, kok bisa ke Bethlehem? Ternyata karena ada sensus, harus kembali ke kota asalnya masing-masing. Dan di sini dijelaskan, Yusuf pergi dari kota Nazaret. Nah, nanti kenapa Yesus disebut orang Nazaret juga ada ceritanya nanti. Tapi ini kita ikuti yang di pasal 2. Juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, jadi Yusuf ini tinggalnya di Nazaret aslinya ya. Tapi karena sensus penduduk, dia harus datang ke kotanya. Dukcapil juga ada wilayah-wilayahnya ya. Di situ mungkin zaman dulu belum
belum online, belum satu data, jadi terdaftarnya di mana, coblosnya di situ. Kalau kalau pemilu, kalau ini sensus, di sensusnya di kota masing-masing. Nah, ini ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini disebut Efrata. Ternyata di sini juga disebutkan ya. Nanti nanti kita bisa baca ayat-ayat nubuatannya kalau waktunya masih ada di mana aja. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, sebagai keturunan Daud, Bethlehem disebut kota Daud. Seperti itu. Nah, jadi ini ada historis, ada geografis, dan ada profetisnya. Karena ini dinubuatkan. Sang Juru Selamat itu datang di Bethlehem. Ada lagunya ya. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Nah, ini ceritanya bisa di Bethlehem karena ada sensus. Nah, ayat 5 sampai 7 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Nah, Maria juga ikut tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, kalau Maria belum bertunangan, mungkin ini berpisah. Karena saya nggak tahu Maria ini di mana. Mungkin di Nazaret ya, ketemu Yusufnya. Tapi dia nggak ke Bethlehem. Kalau kalau belum tunangan, bisa jadi juru selamat tidak sesuai nubuatan profetik bahwa juru selamat lahirnya di Bethlehem. Tapi karena sudah bertunangan, sedang mengandung, mereka sama ya, Maria ikut kepala keluarga yaitu Yusuf untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, poin-poin ini menunjukkan penggenapan nubuatan bahwa kenapa ditulis tidak ada tempat bagi mereka. Karena nubuatan tentang Mesias, Raja Damai itu, Mesias itu harus menderita sengsara. Nah, ini mulai secara profetis terbukti ya bahwa wah lahirnya aja di gak ada tempat ya, dibungkus kain lampin dibaringkan dalam palungan tempat makan hewan. Inilah Mesias yang nanti kalau kita sambung-sambungkan kita akan tahu Bapak Ibu bahwa oh iya memang Mesias harus menderita. Nah, sayangnya orang Yahudi nggak mengerti seperti apa Mesiasnya menderita, jadi mereka menolak Mesias karena tidak diharapkan seperti itu. Mereka bayangannya seperti zaman Musa, dari istana, punya wilayah kekuasaan dan artinya orang-orang yang bukan seperti tersisihkan, terpinggirkan sampai lahirnya aja di kandang domba. Nah, pengertian inilah yang membuat mereka menolak Yesus adalah Mesias. Namun kita yang sudah dicerahkan bahwa Mesias itu harus menderita dan ya mewakili orang-orang paling terpinggirkan, jadi kita mengerti raja yang mulia luar biasa, tapi kelahirannya dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ya, pasal 8 sampai ayat 8 sampai 9, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Nah, ini bagaimana banyak saksi mulai kita bisa kumpulkan datanya ya. Ada kaisar, ada wali negeri, ada Yusuf ya. Lalu ini ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Jadi dari tokoh-tokoh maupun dari orang-orang sederhana, gembala yang tinggal di padang ini bicara orang-orang di lapangan. Jadi yang menyaksikan Mesias itu tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi termasuk orang-orang lapangan yang sederhana sekalipun mereka semua diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian dari kedatangan Sang Mesias. Mereka sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Nah, ini juga ditulisnya pada waktu malam. Bagaimana gembala-gembala ini bekerjanya. Mereka menjaga sampai malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan ini juga sesuai dengan doa Yesus ketika dia banyak ditolak oleh ahli Taurat, dia banyak ditolak oleh ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, orang-orang terpandang. Yesus pernah berdoa, aku berbahagia
Ya Bapa, sebab semuanya ini Engkau sembunyikan dari orang-orang yang merasa dirinya pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Demikianlah kabar sukacita kedatangan Sang Juru Selamat itu diberikan kepada orang sederhana. Karena itu tadi di depan juga kita baca, bukan status kita, yang penting kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Inilah keluar biasaan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, ayat selanjutnya 10 dan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini ada lagunya ya, Joy to the World. Sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Zaman dulu waktu di zaman Mesias dinyatakan ini, orang-orang Yahudi kalau lihat penampakan malaikat itu takut ya. Karena ada kisah-kisah memang ketika malaikat menampakkan diri itu mungkin ada murka atau ada hukuman. Jadi mereka cenderung takut atau juga mereka udah beribadah tapi mereka dalam hatinya tahu saya orang berdosa. Nah, orang berdosa kalau lihat kemuliaan Allah bisa mati dia karena kekudusan itu punya kuasa, punya power. Sama seperti kuman-kuman kena larutan suci hama, disinfektan, mati kumannya, nggak tahan. Nah, jadi mereka takut. Tapi sekali lagi seringkali ketika menampakkan untuk kedatangan Mesias disebut itu kabar sukacita. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa, ini sekali lagi menegaskan bahwa Kristus bukan untuk sekelompok orang tertentu, tapi untuk seluruh bangsa di dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Ini dasar-dasar ayatnya. Jadi kalau nanti Natal kita nyanyikan lagu itu di bulan Desember, nah kita dapat nih, oh dasarnya ada dari sini. Inilah tandanya bagimu. Nah, dikasih tanda juru selamat Kristus atau Mesias yang diurapi ini di kota Daud. Ini tandanya. Jadi udah jelas sekali ada tandanya. Bukan di sebuah istana, tapi disebut menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini kepada gembala dikasih tanda-tanda seperti itu. Kepada orang ini ya, orang Majus yang dikatakan ahli perbintangan, lain lagi itu ya, tandanya bintang. Di antara semua bintang ada satu bintang yang berbeda. Bintang itu membawa ke bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin ini. Ya, jadi masing-masing eh, cara Tuhan menyatakan dirinya berbeda sesuai dengan siapa orang tersebut. Nah, di kepada gembala dikatakan seperti itu. Tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Seperti itu. Lalu ayat 13-14. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, kata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini sudah masuk wilayah teologis dan profetis. Jadi Mesias yang sederhana itu bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Sang Juru Selamat, Sang Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dikonfirmasi oleh bala tentara surga. Jadi yang mengkonfirmasi Yesus adalah Mesias dalam hal ini itu tidak hanya kesaksian gembala dan orang-orang melihat ya dan orang Majus dan sebagainya, tapi ada konfirmasi dari surga, tanda-tanda dari langit, tanda-tanda dari surga yang membuktikan ini memang Mesias. Kemuliaan bagi Allah, jadi sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai di sini kalau mungkin ada tanggapan silakan Bapak Ibu. Di sini dikatakan kan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka,
dan kembali ke surga. Ini sekali lagi menegaskan ya, ini konfirmasi dari surga tentang kedatangan Mesias. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah, mereka mau membuktikan apa yang diberitakan oleh para malaikat dan bala tentara surga. Apakah benar seperti yang dikatakan, diberitakan Tuhan kepada kita? Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan persis seperti yang dikatakan malaikat. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, jadi di saat itu Maria Yusuf ini sama-sama, mereka sudah terima firman tapi masih mereka simpan dan mereka eh, belum banyak dapat peneguhan. Tapi ini gembala menyatakan itu, ini konfirmasi buat Yusuf dan Maria. Dikatakan ketika mereka melihatnya mereka memberitahu dan semua yang mendengarnya ya di palungan itu nggak tahu ada siapa aja apakah orang majusnya sudah datang tapi ditulis semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, ini kelihatannya ini tidak hanya Yusuf dan Maria yang ada di situ, ada orang-orang lain. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ini terus disimpan, disimpan, direnungkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Perjalanan iman kita, selapis demi selapis kebenaran firman diungkapkan kepada kita, kita simpan. Kita simpan, kita simpan. Terus nanti itu kita akan melihat peneguhan-peneguhannya. Jadi disimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, jadi disimpan dalam hati dan merenungkannya. Demikianlah proses untuk kita mengetahui kebenaran Tuhan secara lengkap, tapi mulai bertahap kita simpan dalam hati dan kita renungkan. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, ini efeknya ya. Ketika mereka betul-betul mengalami epifani atau berjumpa dengan Tuhan, mereka memuji dan menyembah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Nah, ini diteguhkan. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi berita tentang kedatangan Mesias itu benar adanya sesuai yang dikatakan malaikat kepada mereka. Oke, masuk sekarang penggenapan profetisnya. Yesus disunat, judul perikopnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ada Simeon dan Hana. Nah, ini ada saksi-saksi berikutnya. Ada Kaisar Agustus, ada wali negeri, ada gembala, sekarang ada Simeon dan Hana. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Yesus artinya juru selamat, dari kata Yosua sama eh, Yusuf itu sama artinya sang juru selamat. Ibunya, ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Demikianlah sang Mesias Yesus dikatakan dia tidak membatalkan Taurat sebab eh, satu titik pun, satu eh, okta pun tidak ditiadakan dari Taurat, tapi aku menggenapinya. Jadi Yesus menjalani seluruh yang dilakukan orang Yahudi di dalam sesuai hukum Taurat, dia dilakukan oleh Yesus genap 8 hari. Nah, ini urutan-urutan kronologis ada yang bisa menghitung. Jadi nanti kapan tepatnya kelahiran Yesus. Karena ini 8 hari itu angka yang bisa dihitung. Ada angkanya. Yesus disunat. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Jadi Yesus menjalankan sesuai hukum Taurat Musa. Dia tidak membatalkan tapi mengenapi. Mereka membawa dia ke Yerusalem. Bentar. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu di dalam gereja-gereja Injili kita tidak ada baptisan anak, tapi ketika anak-anak masih kecil belum tahu benar atau salah, diserahkan ke rumah Tuhan. Nah, inilah yang dicontoh
dari kebiasaan orang Yahudi dalam hukum Taurat, dalam gereja Injili sekarang ada penyerahan anak. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Pengertian sunat di sini pengertian diserahkan kepada Tuhan arti dikhususkan. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, semua ini adalah aturan hukum Taurat. Digenapi oleh Kristus Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, di sini ada definisi Mesias adalah dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, oleh dorongan Roh Kudus, Simeon dipimpin Roh Kudus ke bait Allah dan uh, datang ke bait Allah oleh ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Simeon, orang saleh dan benar itu, dia sudah dapat konfirmasi dari Roh Kudus, inilah bayi itu, inilah bayi Mesias itu. Sehingga ketika lihat oleh kepenuhan Roh Kudus, Simeon langsung menggendong itu dan sambil memuji Allah dan bernubuat dan mengatakan ini apa yang dinubuatkan tentang dia. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Dia siap mati sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Sekali lagi dikonfirmasikan oleh Simeon bahwa Mesias Sang Juru Selamat yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sekali lagi dinyatakan keselamatan untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya, Kristus adalah terang dunia. Dan ini di sini ada huruf Q, ada O, itu ada referensinya di Perjanjian Lama. Bapak Ibu tentu sudah paham tentang hal ini. Kalau kita cari itu ada ayat-ayatnya, ada di kitab Yesaya, di beberapa kitab Yeskiel dan lain sebagainya. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Nah, ini kaget-kaget lagi nih Maria sama Yusuf. Tadi gembala-gembala datang, katanya ada ketemu malaikat, dia bisa menghampiri bayi Yesus karena malaikat yang suruh. Nah, ini Simeon dengan urapan Roh Kudus, dia menyatakan Yesus Mesias Sang Juru Selamat, terang bagi bangsa-bangsa. Heran lagi nih, eh, saksi-saksinya terus bertambah. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, ya ini mengguncang Israel zaman itu, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sejak itu ada perdebatan ya ahli Taurat, siapakah orang ini, siapakah dia. Terus dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, kebenaran firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menembus jiwa kita. Dikatakan ayat 35 dan menembus banyak orang. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana. Nah, setelah Simeon ini ada Hana. Siapakah Hana? Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Nah, ini kalau di dalam Taurat itu ada giliran jaga, terus ada nabi-nabi itu zamannya semua bisa dilacak. Jadi nama-nama ini juga secara historis bisa dilacak. Ini zamannya siapa? Saling menggenapi. Kapan secara kronologisnya kelahiran Yesus? Anak Phanuel dari suku Asher. Ada golongan imam-imam itu juga ada kelompok-kelompoknya. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Nah, ini bisa di, ini merupakan data.
yang kita bisa gunakan untuk meneliti lebih lanjut ya tentang waktu kelahiran Yesus pada waktu dia disunat dan pada hari ke-8 dan pada waktu diserahkan ke Bait Allah. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini orang yang sungguh-sungguh apa uh, hidupnya diserahkan untuk Tuhan dan dikatakan demikian. Dan pada ketika itu juga datang ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Uh, Beberapa kesaksian para pendoa yang berdoa dan berpuasa itu memang punya kepekaan khusus. Mereka pendoa-pendoa yang berdoa sambil berpuasa itu memang punya kepekaan khusus untuk mengetahui tanda-tanda dari Tuhan. Dan demikianlah Hana. Ayat 38 dikatakan demikian. Dan pada ketika itu juga datang Lia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, ini peneguhan dari Hana bahwa Yesus adalah Mesias yang memberikan kelepasan untuk Yerusalem. Ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, ini seluruh ritual Taurat sudah dilakukan Yesus, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret. Nah, udah sensus, terus aturan hukum Taurat sudah dilakukan, Yesus balik ke kota Nazaret. Berarti ini memang tempat tinggal awal apa? eh jadi ini merantau. Kampungnya Yusuf di Bethlehem, kota Daud. Waktu sensus dia pulang, tapi ketika selesai semua, balik lagi ke kota tempat dia tinggal atau merantau di Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah pada ada padanya. Nah, demikianlah Yesus disebut orang Nazaret. Dari kata Nazaret ini katanya timbullah sebutan untuk pengikut Kristus Nasrani. Itu yang pernah saya baca seperti itu. Oke, lanjut perikop berikutnya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tadi 8 tahun, ini usia 12 tahun. Jadi kronologis ya. Kronologis, historis ada di sini. Profetis juga ada. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, ini disebutkan ya. Orang Yahudi setiap tahun pengikut menurut ajaran Musa mereka Paskah ke Yerusalem kumpul. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ternyata nggak ada, karena mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Nah, 3 hari ini sering juga menjadi waktu profetis ya atau waktu teologis. Yesus bangkit 3 hari setelah setelah 3 hari. Terus ini juga 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, artinya tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ini tanda-tanda Mesias mulai terlihat bahwa Yesus bukan seperti manusia pada umumnya. Eh, Coba Bu Ayu balik lagi ke ayat sebelumnya. Tadi sebelum perikop, Yesus bertumbuh. Ya, ini ayat 40. Ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, penuh hikmat
dan kasih karunia Allah padanya ini terlihat ketika Yesus di antara ahli-ahli Taurat. Balik lagi ya, tadi dia bisa berdiskusi. Masih muda tapi levelnya udah selevel ahli-ahli Taurat. Duduk di tengah-tengah ayat 46 ya. Duduk di tengah. Artinya apa duduk di tengah? Jadi Yesus jadi pusat. Yesus ketika masih kanak-kanak dia di pusat dikelilingi oleh tokoh-tokoh ahli-ahli agama ya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, ini kelihatan keistimewaannya sudah berani bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Ayat 47, dan semua orang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya. Yesus bertumbuh hikmatnya ya. Segala jawaban yang diberikannya. Ya, jadi Yesus bisa juga menyatakan, memberikan penjelasan-penjelasan kepada ahli-ahli agama saat itu. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Jadi memang orang tua dari Mesias ini terkaget-kaget terus sebab ini pengalaman-pengalaman yang pertama buat mereka. Ah, Tercengang, lalu kata ibunya kepadanya, ya ini naluri seorang ibu, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ayat 49. Jawabannya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, ini satu deklarasi pertama ya, waktu Yesus masih kanak-kanak, bahwa dia memang anaknya Yusuf secara biologis, tapi secara teologis ada Bapa di surga. Bahwa dia berasal dari Bapa, berasal dari atas, dari surga. Ini deklarasi pertama, bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Nah, cuman waktu itu mungkin belum disingkapkan, jadi Yusuf dan Maria bingung. Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Loh, kok ada bapaknya lagi nih? Jadi bingung mereka. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus sebagai manusia, dia ikut aturan keluarga. Jadi tetap hidup dalam pengasuhan selama usianya dalam usia asuhan orang tua. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, sekali lagi ini Maria kenapa sangat khusus, berkali-kali disebut Maria menyimpan dalam hatinya, menyimpan dalam, tidak ditulis Yusuf. Nah, karena itu memang ya ini memang secara spesial Maria ini punya kekhususan sebagai ibu Yesus. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Sekali lagi ditulis. Dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang eksposisi Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 52. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing atau mau menambahkan.